Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya, Winika Sitepo. Di sini kita akan membahas kembali tentang manajemen pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Kristiawan. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Winika Talebur Sitepo dengan NPM A1J022047, Prodi Pendidikan Non Formal, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, kelas 2A. Di sini yang akan kita bahas itu adalah tentang kepemimpinan sekolah efektif. Langsung saja. A. Konsep kepemimpinan. Kepemimpinan atau leadership merupakan hal yang sangat penting di dalam sebuah lembaga pendidikan. Kepemimpinan berasal dari kata dasar pimpin, yang berarti bimbing atau dituntut. Dari kata pimpin lahirlah kata kerja memimpin yang artinya membimbing atau menentukan dan benda. Pemimpin yaitu orang yang berfungsi memimpin atau membimbing atau menuntun. Prinsa pada tahun 2014 mengatakan kepemimpinan kepala sekolah yang efektif adalah kepemimpinan yang mampu memberdayakan seluruh potensi yang abadi sekolah dengan optimal sehingga guru, staf, dan pegawai lainnya ikut terlibat dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. B. Faktor yang mempengaruhi perilaku kepemimpinan. 1. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri pemimpin itu sendiri. Misalnya A. Pengertian tentang kepemimpinan, nilai atau hal yang dikejar dalam kepemimpinan, cara orang menduduki pangkat kepemimpinannya, pengalaman dan dalam kepemimpinan, pandangan seseorang tentang manusia. 2. Faktor yang berasal dari kelompok yang dipimpin, keadaan kelompok. 3. Faktor lembaga yang dipimpin. 4. Faktor-faktor ilegal. 5. Faktor lingkungan sosial. 6. Perubahan dan pembaharuan dalam teori dan bidang pembaruan atau bidang pendidikan seperti perubahan kurikulum, kemajuan iptek. C. Teori kepemimpinan. Teori kepemimpinan pada umumnya berusaha menerangkan faktor-faktor yang memungkinkan munculnya kepemimpinan atau sifat atau bakat alam yang dimiliki pemimpin. Teori-teori tersebut menurut Said pada tahun 2010 adalah sebagai berikut. Teori orang terkemuka, Great Man Theory. Teori lingkungan, Environmental Theory. Teori pribadi dan situasi, Personal Situation Theory. Teori interaksi dan harapan, Interaction Expectation Theory. Dan teori humanistik. D. Syarat dan prinsip kepemimpinan pendidikan. Asmendri pada tahun 2012 mengungkapkan syarat dan proses seorang pemimpin pendidikan adalah sebagai berikut. 1. Seorang pemimpin harus memiliki kepribadian yang terpuji. 2. Paham dan menguasai tujuan yang hendak dicapai dan mampu mengkomunikasikan kepada bawahan dan stakeholder. 3. Memiliki wawasan yang luas di bidang tugasnya dan bidang-bidang lain yang relevan. Dan yang terakhir, berpegang pada prinsip-prinsip umum kepemimpinan. E. Kepemimpinan kepala sekolah yang efektif. Menurut Blake and Moulton pada tahun 1964, dalam memimpin sebuah organisasi, diperlukan beberapa elemen yang dapat mengantarkan sebuah kepemimpinan yang efektif, yaitu infinite, inquiry, advocacy, conflict solving, decision making, dan critique. G. Kunci sukses kepemimpinan. Menurut Mulyasa pada tahun 2013 ada 10 kunci sukses kepemimpinan kepala sekolah, yaitu 1. Visi dan misi yang utuh. 2. Tanggung jawab. 3. Keteladanan. 4. Memberdayakan staf. 5. Mendengarkan orang lain. 6. Memberikan layanan prima. 7. Mengembangkan orang. 8. Memberdayakan sekolah. 9. Fokus pada peserta didik. Dan 10. Manajemen yang mengutamakan praktik. Menurut Levi pada tahun 2007, ada langkah-langkah strategis pimpinan dalam mendorong karyawan, yaitu yang pertama, perlihatkan yang positif dan jangan menyatakan bodoh pada bawahan atau mengatakan kritik pedas. 2. Menyediakan waktu khusus untuk bawahan. 3. Mengetahui minat dan bakat. 4. Selalu sopan dan bertindak diplomasi. 5. Perkuatlah rasa percaya diri pada orang lain. 6. Membantu pekerjaan jika dibutuhkan. Dan 7. Memberikan bantuan pribadi.
H. Gaya kepemimpinan. Menurut Asmendri pada tahun 2012, ada 4 gaya kepemimpinan, yaitu sebagai berikut. 1. Tipe otoriter, merupakan pemimpin yang membuat keputusan sendiri karena kekuasaan terpusatnya dalam diri satu orang. Ia memikul tanggung jawab dan wewenang penuh. 2. Demokratis, merupakan pemimpin yang berkonsultasi dengan mereka, dapat menyumbangkan sesuatu. 3. Kendali bebas, merupakan pemimpin memberikan kekuasaan pada bawahan. Kelompok dapat mengembangkan sasaran sendiri dan memecahkan masalah sendiri. Pengarahan tidak ada atau hanya sedikit. 4. Tipe pseudo-demokratis. Tipe ini disebut juga tipe demokratis semua. Baiklah teman-teman, sekian materi yang akan saya sampaikan pada hari ini. Jika ada yang ingin bertanya, silahkan cantumkan di kolom komentar. Terima kasih.